وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara yang cintai Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid memberikan kepada kita sebuah penjelasan bahwa mabdad din yubna ala qaidatain, ya, bangunan agama itu ada dua pilar utamanya. Yang pertama adalah az-zikru dan yang kedua adalah asy-syukru. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur nikmat. Zikir sebagai kaidah pertama, manifestasinya adalah bil qalbi wal lisan, mengingat Allah dengan hati dan lisan kita. Secara lisan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan nama-namanya yang mulia, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan secara hati dan pikiran kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kekuasaannya, mengingat karunia-karunia-Nya, mengingat perintah-perintah dan larangan-larangannya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan. Dan kita tidak akan mungkin bisa mewujudkan zikir dengan segala dimensi yang disebutkan tadi itu kecuali ketika kita mengenal Allah secara detail. Ketika kita mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, Allah yang maha memberikan kepada kita karunia, ya, kemudian menciptakan alam raya ini untuk manusia dan seterusnya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu akan menciptakan pada diri kita rasa respek, kekaguman, rasa takut, ya, penghambaan diri kepada Allah, sehingga kita termotivasi untuk taat. Kemudian yang kedua, dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat besar, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Fala tansa an taqra'a dubura kulli salatika Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa wahai Mu'adz, baca di akhir setiap salatmu, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bisa mengingatmu. Secara khusus Nabi SAW memesankan kepada Mu'adz dan kita semuanya, mintalah kepada Allah secara khusus, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk senantiasa bisa mengingatmu. Karena kalau kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah pada dimensinya yang luas itu, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminannya adalah Al-Qur'an, aku akan senantiasa mengingatmu. Kalau Allah mengingat kita, berarti kita berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dalam doa itu yang Rasulullah ajarkan, wa syukrika, bantu aku untuk senantiasa bersyukur. Ini pilar yang kedua. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu indikator utamanya adalah melakukan ketaatan-ketaatan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang. Itulah manifestasi kesyukuran yang utama. Dan itu tidak akan terjadi kecuali ketika kita selalu mengingat betapa banyak karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dua pilar ini
zikir dan syukur, sebenarnya itu adalah tujuan utama penciptaan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hakikat ibadah itu adalah mengingat di hati kita, di pikiran kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan inilah dua pilar utama yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz ibnu Jabal untuk selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kehidupan kita zikir itu senantiasa ada di lisan kita, di hati kita, ya, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat syariat Allah, perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, selalu membaca Al-Quran, maka kita menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, kesyukuran itu akan membuat nikmat Allah itu langgeng berada membersamai kita. Dan ini adalah dua jimat yang dahsyat, yang kalau kita gunakan, yang kalau kita wujudkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, dan semoga kita bisa mewujudkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.